Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Siap, siap. Ini loh Mas, aku mau sedikit cerita. Sedikit apa banyak? Nek sedikit itu cerit loh Mbak. Kalau banyak itu cerot. Ya pokoknya seperlunya lah. Secerotnya ya. Iya, sepuasnya katanya. Waduh, kayak paketan internet aja sepuasnya. Gimana ini Mbak? Oh iya, ini aku kan ikut satu majikan tuh udah 10 tahun ya Mas. Terus 10 tahun Mbak? 10 tahun? Iya. Betah apa Iya. butuh duit Mbak? Ya dua-duanya sih. Gimana lanjut. Terus sebelumnya tuh nggak pernah ada masalah sih. Cuman ini ya, yang ini mau kontrak ke-6 tapi sisanya kan belum turun. Tiba-tiba tuh majikan kan kalau kontrak ke-10 itu kan liburnya sekarang udah 28 hari kan. Ya betul. Terus dulu kan aku 5 tahun tuh kan nggak pulang cuti. Jadi kesalahannya itu setiap habis renew itu liburnya itu nggak langsung dikasih. Dianya disimpan dulu nanti kamu kalau pulang bisa liburannya bisa lama gitu loh majikanku. Terus waktu tahun kemarin itu aku minta cuti ke Indonesia. Itu dikasih satu bulan lebih 7 hari kayaknya, tapi dia ngitungnya 27 hari soalnya hari Minggunya itu dia nggak dipotong libur tahunan gitu loh. Dia ngitungnya cuman hari kerjanya aja, Senin sampai Sabtu gitu. Nah terus kan itu waktu itu punya liburan itu 38 terus 38 terus aku waktu itu pulang dikurangin gitu masih 10 hari. Nah kalau finish ini kan masih punya 28 sama 10 hari otomatis kan 38 kan Mas. Ya. Itu majikanku tuh kayaknya mau ganti itu keberatan. Terus sekarang tuh kalau dia keluar negeri liburan itu akunya dipotong. Betul. Itu sebenarnya tuh peraturannya boleh nggak sih gitu? Aku cuma mau nanya itu. Peraturannya boleh sama enggak? Boleh ngapain Mbak? Maksudnya kalau dia liburan terus akunya dia kan otomatis nggak di Hong Kong kan, terus akunya disuruh libur terus dipotong liburan tahunan itu loh. Loh ya nggak boleh. Itu namanya sepihak. Kalau dia liburan sampean ada di situ, ya sampean kerja. Tetepan hitungannya. Yeah. Wong alamatnya sampean di situ kok, terlepas di rumah nggak ngapa-ngapain. Kalau dia maunya kayak gitu ya udah suruh telepon lo Kongjui lo, sampean ngeyel lo. Ya nggak mau, aku liburku yang dulu catatannya segini ya udah nggak usah renew. Kalau gara-gara hal sepele aja sampean nggak terima. Artinya hal-hal yang kecil, libur gini kalau menurut sampean nggak bisa diterima dan sampean sudah ngomong ke majikan sudah ngomong sendiri ke labor. Nah, di sini masalahnya. Sampean masih butuh majikan ini baik apa enggak atau semua. Kalau sampean masih menganggap butuh yang ini dan ini yang baik ini dan begitu, ya hal-hal seperti itu sampean bicarakan sama dia. Kalau dia bersikuku dan bersikeras, ya wis. Artinya kan sampean menghindari konfrontasi karena sampean merasa masih butuh. Ya, kok maksudnya? Nah, ini peraturannya labor nih, paid annual leave. Ya kan? Employee must grant paid annual leave every 12 bulan. Jadi annual leave itu harus diselesaikan dalam 1 tahun, Mbak. Nggak boleh ditunda-tunda. Ini ada peraturannya. Iya. Makanya sampean harus, kalau
melihat ini tuh harus membaca peraturan gitu. Jadi Iya. Soalnya kan maksudnya gini, soalnya kan sebelumnya kan dia liburan itu tuh nggak pernah, maksudnya dipotong liburanku tahunan itu nggak pernah dipotong. Sampean catetin semua. Oke. Semuanya sampean harus catetin ya. Libur apa. Nah habis itu ketika dia keluar negeri atau kemana, sampean datang ke labor. Jadi kalau datang ke labor itu bukan ngajak padu, tapi menjelaskan persoalan. Ketidakterima sampean itu lapornya ke labor. Boleh, nggak ada masalah. Kalau lapor ke saya, ya sekali lagi, nggak mungkin kan saya ngomong sama majikan. Kalau ataupun pemahaman dan pengetahuan saya cukup, tetap yang maju harus sampean sendiri. Tapi kalau sampean lapornya ke labor, bukti-buktinya sampean tunjukkan, majikan bisa disuratin sama labor. Benar itu. Ini lumayan ya. Yang sampean tanyakan ini menurut saya lumayan. Dan penyelesaian ini nggak bisa orang ketiga, kecuali orang ketiganya itu labor. Ya soalnya aku tuh juga bingung ya, maksudnya maksudnya ikut dia sekarang udah 10 tahun, maksudnya kok tiba-tiba gitu, kenapa sih gitu, maksudnya kan akunya jadi bingung gitu loh. Yo, sampean nerima long service enggak? Belum. Nah, gini ya Mbak. Aku tuh ya gitu. Nah, jadi gini. Mikirnya apa karena dia nggak mau ngasih uang long service, aku juga nggak itu gitu. Jadi gini loh, kalau kuat-kuatan mungkin kuatan sampean, majikannya udah mulai nggak kuat. Jadi kalau majikannya mulai nggak kuat, membuat tidak nyaman. Iya sih, dia tuh sekarang udah kayak maunya tuh memang apa ya anggap aja baik-baik sih. Cuman kok sekarang udah renew ini, ada aja yang kita pertanyakan ini itu tuh ada aja yang dipermasalahkan sama dia. Belum Ya sudah biasa begitu. Majikan itu ya begitu. Bagaimana caranya tidak mengeluarkan uang banyak. Ngono loh, Mbak. Politiknya itu kayak gitu. Iya, dia tuh bilang gini kan, kemarin tuh dia liburan 1 minggu. Terus tanggal 27 sampai tanggal 30 kamu libur aja deh, ntar aku potong liburan kamu kan banyak, dia kan bilangnya gitu. Terus akunya tuh setengah shock, aku belum jawab apa-apa. Kok disuruh libur, kok maksudnya kok dipotong gitu loh, biasanya kan enggak. Hitungannya enggak kayak gitu. Dadai singsang. Sampean diem aja ya mereka, Pak. Oh ya udah, dia diem aja ya sudah, terus aja. Kan tipenya orang Hongkong begitu. Cecenya diem aja ya sudah. Iya, makanya aku tuh 10 tahun tuh aku juga nggak pernah maksudnya suruh kerja apa, ya wes lah, yang penting gajian, ya wes lah, sementing majikan nggak rewel gitu loh. Jadi di sini nih yang orang baiknya orang Indonesia itu kalau sudah hatinya kena kayak gini, semuanya dimaklumi. Iya. Dan karena semuanya dimaklumi, maksudnya sempat ngomong sama temen gitu juga, ngapain sih kamu bertahan, kamu kerja di situ juga, maksudnya nggak ringan-ringan banget, juga nggak enak-enak banget, kamu bisa dapat di luar tuh masih banyak. Cuma mau keluar itu ya gitu, kitanya udah kerjanya udah pakai hati. Iya, itu kalau kompornya orang yang nggak sambil berpikir nggak begitu. Kalau saya kan ngomong dulu, sampean kerjanya pakai hati, saya ngomong hatinya dulu. Kalau temennya sampean kan ngomong ngapain sih, nah kan nggak berpikir dengan hatinya. Teman sampean nggak ngerti kalau sampean itu bekerjanya dengan hati. Kalau saya itu bilang begini loh, orang Indonesia itu kalau sudah hatinya kena begini, kan kayak gitu tuh saya hatinya dulu. Saya nggak nyuruh keluar, saya nggak nyuruh sampean keluar dulu, tapi kalau kena di hatinya kayak gini. Nah solusinya yaitu tadi, sampean bawa ke labor, catatan sampean ada, sampaikan ke bos. Kalau perlu ketika sampean datang ke labor, labornya ngirimin surat, atau labornya memberikan keterangan kepada sampean rekam.
untuk ditunjukkan. Dia nggak percaya sendiri, biar dia telepon lo Kung Ji. Itu artinya kan sampean nggak nyerah. Artinya sampean juga nggak purek. Artinya sampean ya nggak gondok. Artinya sampean mencoba menjelaskan sesuatu yang wasitnya itu memang di situ tempatnya gitu loh. Bener kan? Iya. Teman-teman kadang kayak gitu, mau ngomong ke lebor itu apa sih mau diomongin, bahasanya gradul-gradul dan ABCD, minta yang bahasa Indonesia, dia kasih. Kadang-kadang teman-teman itu begitu, kegundahan hatinya. Yo, aku jadi YouTuber ya seneng. Gitu loh, ditelepon. Nah, tapi masalah penyelesaian untuk urusan itu, wewenangnya memang lebor. Saya nggak mau mengambil wewenang dan jalur itu. Saya cuma memberikan dukungan dan support. Ke sana mbak, ke situ mbak, gak mungkin juga kita ngomong sama majikan kecuali aku petugas lebor. Iya, makanya tuh bingung, maksudnya nggak usah bingung. Hongkong itu nggak usah bingung. Anda merasa benar, Anda merasa tidak salah, kumpulkan bukti, bawa ke lebor, sampaikan dan ceritakan ke mereka duduk permasalahannya. Mereka akan dengan senang hati membantu. Begitu. Kalau sampean ngomong ke KJRI balik ke agent oleh duit sekok majikan. Oleh itu kok sampean yo 4870, 487 dari sampean 10%. Dari majikan paling akeh. Yang belani majikan. Iya, soalnya udah tanya ke agensi juga jawabannya ya kayak kurang puas gitu loh. Ya iya, ya sampean kan kepingin dibenerno. Sampean kan jaluk tulung setengah sama mereka. Mereka mau nulungi sampean. Nah, mereka mau nulungi sampean oleh kuopo, malah majikan iki kok gak golek cecene teko aku. Logika itu masuk enggak? Ya. Jadi agent itu tidak mau membela majikan. Karena kalau membela CC, karena kalau dia membela CC dia nggak mau. Majikan nggak nyari CC lagi sama dia nggak dapat rezeki, mau cosanggi, mau jin, nggak ada duit. Itu konsep ya, itu prinsip. Ya. Nah, prinsip agent itu seperti itu. Tapi misalnya seandainya aku nge-break gitu tuh berarti aku nggak dapet long service ya? Enggak. Sampai dapat long service itu kalau majikan sudah nggak mau sampean. Nggak mau sampean itu misalnya pindah ke luar negeri, ya kan? Sampeannya sakit, sampean usianya lebih dari 65. Sampean sakit yang sudah tidak bisa kerja lagi. Ya kan? Jadi itu majikane nggak duwe duit, ge bayari sampean. Nah, bangkrut ibaratnya kayak gitu. Majikane mati, ahli warisnya. Makanya long service itu sangat dilematis. Makanya itu juga yang banyak organisasi memperjuangkan bahwa long service itu kasih aja, nggak usah pakai term and condition. Udah lewat dari 5 tahun lah ya. Hongkong gak semudah seperti itu. Akeh soalnya sing bisa bertahan di atas 5 tahun. Nah, keuangannya majikan dan perhitungannya orang Hongkong pun ya nggak sesederhana yang kita pikirin kan. Orang 1 hoji, 2 hoji, 1 sen, 2 sen, 1 dolar, 2 dolar ada yang ditanyain kok. Iya, aku tuh juga maksudnya ikut 10 tahun tuh juga soal uang apa, belanja apa tuh juga dia orangnya apa ya, pokoknya disiplin banget gitu. Ya itu perhitungan. Iya, perhitungan. Bukan sesen pun ditanya. Nah, bukan medit tapi perhitungan. Ya memang semuanya harus dikalkulat, harus dihitung. Yang benar hidup itu memang begitu. Sedangkan kita kan nggak begitu. Koncone nyile paspor, koncone nyile KTP wis diwehno. Tahu-tahu kene kepotokan nyarutang, ya ora? Nah, sampean juga begitu. Sampean berharap ada long service, mudah-mudahan gini. Lah, penjelang 10 tahun kok koyok ngene, diapii kok koyok gak paham. Iya, kemarin kakak
kakaknya majikanku tuh bilang gini, kamu udah lama ya, berarti long service kamu banyak. Terus aku kan ngomong, majikanku belum ngomong, kamu gajinya berapa sih, aku hitungin. Itu yang kakaknya, soalnya kakaknya kan juga ada pembantu gitu, ada cecing. Tapi majikanku masih diem aja. Cuman dulu itu waktu pertama kali masuk ke sini tuh ya dia ngomong, dulu kan pembantunya 2, yang satunya kan 6 tahun terus pulang, itu kan dikasih long service. Dianya ngomong, nanti kamu aku kasih kalau kamu udah pulang ke Indonesia gitu. Cuma sekarang menginjak kesini kok dianya kayaknya gimana gitu. Nah itulah orang Indonesia juga, gede rasa berharap sih. Iya, saya nggak menyalahkan sampean berharap, tapi karakter dan tipe orang yang akan gampang tersakiti adalah orang yang berharap. Betul. Tapi ya nggak salah juga, wong jenenge nyambut gawe terus berbuat baik, ya pinginnya kan oleh balesan kan. Nggak ada manusia yang hidup sampai detik ini itu nggak pingin balesan. Saya pun pingin balesan, cuman masalahnya yang kita inginkan itu balesan dari siapa. Belum tentu sih kita berbuat baik ke orang, dia akan berbaik lagi, balik lagi ke kita itu. Tapi saya selalu yakin kalau orang itu tidak berbuat baik lagi dengan kita, Gusti Allah mesti golekno wong liya meneh sebagai perantara atas apa hal yang baik yang kita lakukan. Kalau saya percaya itu, Mbak. Iya, saya ya itu juga gitu sih. Nah, ya sudah, kalau sampean percaya dan meyakini itu, ya wis jangan berharap banyak lagi dengan kepada sesuatu hal yang tidak pasti dan sesuatu hal yang tidak bisa sampean kendalikan. Itu kan tidak bisa dalam kendali sampean toh, Mbak. Majikan mau ngasih dan tidak itu kan nggak bisa dalam kendali sampean. Ya itu diikhlaskan. Pewacaran suwi tiba rabine karo kancane, ora karo awake dhewe. Padha ora? Nyesek kan? Iya enggak? Iya. Iya Terus gimana? Aku mau tanya Mas. Boleh. Kalau kan aku kan beda tanggal lahirnya, pokoknya taunya dulu paham kan? Ya. Sama gitu ya. Misalnya aku pulang terus mau proses lagi itu bisa? Ya bisa banget wong sampai 5 kontrak finish sih ngeri ya. Bangkotan mana yang nggak bisa, ya bisa aja sampai ini ngejak guyon. Berarti iya, aku tuh soalnya sekarang kan lihat proses dari Indo apa itu kan sekarang kan harus pakai data asli gitu loh. Iya bener, nggak salah. Iya, tapi kan maksudnya intinya kan aku kan nggak sama KTP Indo gitulah, kan sama gitu. Misalnya mau proses lagi tuh kira-kira masih bisa nggak ya? Gitu. Selama wong Indonesia jek seneng karo duit ya padha ae, selalu akan bisa. Pokoknya ada uang bisa jalan gitu ya. Lah, makanya kan kenapa hampir rata-rata aku nggak ngerti ya prinsipnya teman-teman yang ada di sini oleh duit penting. Jadi segala sesuatu yang paling penting malah duit. Kalau saya ya enggak, kalau saya bukan duit yang paling penting, tapi bisa dipercaya, terus punya pengetahuan, itu paling penting bagi saya. Dengan kita bisa dipercaya, ya kan? Kita punya pengetahuan, duitnya itu datang. Sampean ini loh ngasih duit sama saya. Sampean ini loh hanya ngomong sama saya kayak gini loh, sampean itu ngasih duit sama saya. Bener nggak aku ngomong? Iya. Makanya saya harus. Soalnya apa ya? Makin kesini tuh kerja tuh juga kayak nggak mungkin karena akunya berharap ya. Iya, itu. Nggak dikasih gitu, jadi ada nyeseknya. Iya. Sekarang kayak bodo amat, nggak kayak kemarin enjoy apa itu. Sekarang tuh kayaknya beda gitu. Ya itu perubahan mental. Makanya kan
Yang harus kita sadari, sebaik apapun dan seberjuang apapun, dia tetap orang lain dan dia tetap majikan dan dia tetap akan menyelesaikan kita. Cepat ataupun lambat, atau justru saya yang akan selesai sama dia duluan. Makanya kalau saya, karena rule dan aturan seperti itu, saya mencari pekerjaan yang sistemnya itu saya yang ngatur, bukan bos yang ngatur. Dunia hari ini itu kan pekerjaan itu kita sendiri yang ngatur, kita sendiri yang berjuang. Contohnya Meta, contohnya YouTube, AdSense, ya kan? Contohnya konten kreator, contohnya tukang editor. Itu kan pekerjaan-pekerjaan yang dimana pekerjaan itu bisa kita yang ngatur. Kalau sampai dimajikan, mana bisa. Makanya saya juga memberikan gambaran buat teman-teman. Ayolah kita naikkan knowledge-nya, pengetahuannya kita naikkan. Agar sesuatu hal ketika nanti terjadi, hati kita itu enggak. Saya Mbak, sekali lagi, kalau sampean 10 tahun, saya 7 tahun bekerja di satu perusahaan Mbak. Saya itu juga berharap kepingin jadi manajer Mbak. Wih, saya berjuang. Ya ini saya bandingkan ya, cerita sampean dan cerita saya. Sampean 10 tahun, saya 7 tahun. Perusahaan ini tidak melihat saya, tidak melihat kompetensi saya. Perusahaan ini hanya like and dislike. Sedangkan saya menyumbangkan sesuatu yang saya anggap segalanya saya berikan. Akhirnya ya saya juga keluar dari sebuah perusahaan. Perusahaan itu perusahaan dari Jepang. Yang menjadikan hari saya seperti hari ini. Saya ya sama waktu itu. Kecewa Mbak. Waktu masuk tahun pertama, tahun kedua, semangatnya gila-gilaan. Gak ada yang gak kenal Sandro Jabrik. Dalam saat kita presentasi, bahkan sekarang, sampai sekarang itu saya masih membina hubungan sama customer saya yang dulunya saya pernah datengin. Masih sering komen di Facebook saya, Pak Sandro pera-pera kayak gitu. Jadi dedikasi saya dulu nggak main-main. Kalau saya 1 tahun pulangnya cuman 14 hari saat lebaran. Sebenarnya sama sampean, cuman sampean kan 2 tahun. Kalau saya 1 tahun sekali pulangnya. Hubungan keluarga nggak harmonis. Nelpon ibu saya cuman sebulan kadang 1 kali. Cuman kalau pas transferin duit. Berteman enggak. Saya membela mati-matian perusahaan. Jadi supervisor aja enggak. Jadi manajer juga enggak. Ya sudah, saya belajar dengan penyesalan itu Mbak. Akhirnya saya tumbuh dan terus berkembang. Jadi rasanya tuh sekarang tuh kayak nyesek gimana, campur aduk gitulah. Ya saya memahami perasaan sampean. Saya melewati masa itu dulu. Masa itu juga saya melewati. Case-nya beda tapi rasanya sama Mbak. Sama rasanya. Semua mulai dari gerakan, mulai kedisiplinan. Saya pernah sampai tembus target itu. Dari grup itu saya pernah dari 10 grup kami juara 2 jalan-jalan ke Hong Kong, Shanghai, Beijing. Itu prestasi saya di perusahaan itu Mbak. Bahkan ketika ada lomba-lomba yang kecil-kecil yang banyak-banyakan hasil, saya capai itu semua, saya kejar itu semuanya, tapi nothing, useless. Ternyata tidak diridhoi. Apa yang saya lakukan itu tidak diridhoi sama Gusti Allah, karena semua hanya kamu pikir uang, untung, bati, duit. Iya sih, aku juga mikirnya tuh. Iya. Di luar kerja sama ntar gini ya udahlah, tambah aja, ya udahlah gitu. Betul, sama persis. Nggak ngerekeni buku, nggak nelponi buku, Bu sehat enggak, Bapak sehat enggak, aku bilang. Pulangnya cuma lebaran aja, 7 hari sebelum lebaran dan 7 hari setelah lebaran. Setelah itu balik lagi kerja lagi. Nggak pernah ibadah, nggak pernah sedekah. Ya wis dilekno karo Gusti Allah wis.
Nyondro. Nah, sudah di ending terakhir saya paling hati marah. Kantor perusahaan saya itu nyewa satu tempat kepada seseorang. Nah, seseorang kaya itu punya anak gadis tak pacari. Tak go Melayu, Mbak. 2 kali 24 jam. Ya, ini saya ulang lagi masa lalu saya. Karena saya cinta sama anak tersebut, perempuan itu. Saya masih ingat orangnya. Dilalah, cinta modar, cinta setengah mati pun lamaran saya ya ditolak. Nikah sama polisi. Ya sakit, Mbak. Tapi ya sudah, hari ini saya cuman ketawa aja. Aku kok goblok ya. Jadi mentertawakan diri sendiri, kegoblokan diri sendiri itu artinya kita sudah bisa berdamai. Pembelajaran itu, Mbak. Wis cinta matian mbek anake customer buka aji ayune wis ra karu-karuan kaya artis. Kaya artis Indonesia. Jenenge sapa ya nek aku elingi sapa ya jenenge? Duduk. Yo jenenge Silvi. Kan udah dapat Isil. gantinya yang lebih. Loh ya enggak kan kita itu menggambarkan posisi sampean hari ini. Iya. Jadi posisi kayak sampean hari ini tuh saya juga pernah merasakan gitu loh, Mbak, ngerti kan? Kok kowe sing ngadus? Nyambut gawe kok. Jadi kayak gitu, Mbak. Saya mencoba bahwa saya juga pernah merasakan hal seperti sampean. Ya nyesek, ya pahit, ya remuk, ya ngeluh. Wah, motong, Mbak. Motongnya lunga nang Jepang 3 bulan. Saya akhirnya motongnya ya sama kayak teman-teman semuanya, frustasi di Indonesia, piye golek sesuatu di luar yang lebih baik. Wis kena nang luar saras-sarasen mulai. Oleh bojo pisan ya wis lho. Ya kan kayak gitu, Mbak. Mau sebelumnya kan juga niatnya udahlah nambah 2 tahun gitu udah pulang. Tapi kok ternyata enggak sesuai ekspektasi. Kalimat yang persis seperti kayak sampean aku juga pernah ngomong sama manajer saya. Aku bilang sama manajer saya, ibaratnya sampean ngomong sama majikan ya kan. Aku ngomong sama manajerku kayak gini, "Bos, targetnya ini kan sekian. Misalnya target 2 miliar kan. Produk ini terjual sekian ratus juta, sekian ratus juta, gini terus boleh nggak kasih target itu sama saya?" Aku kan nantang kayak gitu. Kalau aku bisa terima, tolong aku rekomendasikan aku jadi supervisormu. Atau kalau bisa aku jadi manajer di tim yang lain, aku bilang kayak. Aku tantang loh sama manajerku, Mbak. Jawabannya manajerku sambil makan nasi goreng apa, Mbak? Yang itu kalimat yang saya selalu ingat sampai hari ini. Wajahmu kurang ganteng. Gak ada hubungannya sama pekerjaan sama sekali. Profesionalitas gak ada. Padahal dedikasi saya itu setengah modiar. Makanya hari ini, karena saya pernah tersakiti dengan kalimat itu, berjumpa lagi bersama saya wong ganteng sak donya. Malah itu jadi jargon saya karena saya tersakiti yang begitu dalam. Sekarang tak jadikan jargon wong ganteng sak donya. Ya kayak gitu, terus saya terus berjuang. Ya wes sampai detik ini, Mbak. Sama majikan api, aku ya baik. Manajerku itu kalau saya kasih tahu, Mbak, dia masuk 2 tahun, saya sudah 4 tahun. Jadi hitungannya manajerku itu junior, malah jadi juniorku. Jadi ya begitulah, Mbak. Dia jadi supervisor, aku yang handle. Pokoknya seolah-olah aku yang ngerjain sesuatu. Ngene bos. Ya wes oke. Menurutmu oke. Dia cuman kayak gitu aja. Tapi giliran aku meminta dan memohon sama dia, jawabannya kurang ganteng. Rendan cuy gitu loh, Mbak. Kalau saya ingat waktu itu ya berdamai.
Tapi hal itu kan nggak bisa lupa karena itu bagian dari perjalanan hidup saya. Rasa sakit itu bisa sembuh, tapi lukanya kan nggak bisa hilang. Tapi dijadikan penyemangat. Nah, begitulah. Wis, saya pernah ada di titik seperti sampean. Saya merasakan itu juga. Pahit waktu itu, Mbak. Terus ndak konsentrasi lagi aku kerjaan. Terus akhirnya brutal ngawur, terus aku resign. Nggak lama setelah bosku ngomong, manajerku ngomong kayak gitu, selisih 1 atau 2 minggu 7 stafnya itu resign bareng, termasuk saya. Dari 14 kalau nggak 15 staff itu 7 orang itu bareng keluar. Beda-beda hari aja. Ajukan resign semuanya. Kalau aku kan ini kan baru kemarin kan dia bilang, maksudnya belum, nanti gajian kan belum ngomong. Soalnya aku masih nunggu dia. Bener nggak sih apa yang dia omongin, ntar dipotong beneran nggak sih, aku tuh masih nunggu gitu. Nggak apa-apa, masih ada, sampean masih lebih baik dari saya, masih ada positif ting-tingnya. Sampean masih jauh lebih baik dari saya. Kalau saya nggak peduli, gas bubar wis, mari yo wis. 7 tahun Mbak. Sampai berpikirnya gini ya, apa, ntar bisa turun masa aku ngebreak sih gitu. Iya. Wow, saya dulu juga kayak gitu. Resign, haram resign. Saya ngomong kayak gitu loh, Mbak, serius. Iya. Saya ngomong kayak gitu sama anak-anak baru. Itu di tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-4 itu resign, haram. Terus tak pikir-pikir kok aku goblok. Ya wis, sumpah itu tak langgar dewe. Resign saya. Ngebreak itu kan juga sama resign. Iya. Nggak ada yang salah dengan break, tidak ada salah dengan niat kita, tidak ada semuanya yang salah. Tapi bagaimanapun ada kekuatan yang jauh lebih besar yang tidak bisa kita lawan, Mbak. Iya. Takdire Gusti Allah. Lah, setelah sampean sudah berbuat yang terbaik, ikhtiar sampean sudah sampean jalanin, ya tinggal dipasrahin. Jawabannya nanti jadi kayak gini. Gusti Allah, nek pancen iki jadi rezekiku, tolong tunjukin jalannya. Kalau memang ini tidak baik buat saya juga kasih petunjukmu. Kelar wes itu, Mbak. Doa pamungkas. Loh iya toh, bener nggak? Jalan satu-satunya, betul. Jadi kepasrahan itu adalah titik terakhir. Jadi itulah yang menjadi persoalan hampir semua manusia. Tingkate pasrah itu sampai sak piro, terus nek ikhlasku itu sampai sak piro. Pertanyaannya kan kayak gitu tuh, Mbak, iya kan? Iya, ikhlasnya itu sampai mana? Nah, iya. Ya, makanya saya mau ngajak sampean ayo tertawa aja, senyum. Kalau besok 2 bulan 3 bulan ternyata kenyataan jauh lebih baik dari, ternyata tidak seperti perkiraan sampean, berarti Gusti Allah ini benar-benar memang ngujine begini caranya gitu loh. Tapi kalau ternyata berjalannya waktu ternyata jawabannya is nothing, tidak ada, ya memang jalan inilah yang mau diberikan sama Gusti Allah, ya muga-muga dijoli sesuatu yang jauh lebih baik. Wis positif ngono, Mbak. Dadine kalimat itu gampang sekali diucapkan, tapi sing nglakoni kemput, Mbak. Saya juga berasa hari-hari ini juga, hari-hari kemarin tetap dalam hati seperti itu. Aku tetap berjuang Gusti Allah. Aku tetap wis saiki apa jare kowe? Aku nglakoni ngene nek mbok wae dalan ya sing ngene iki. Ya. Jadi seperti itu. Saya belum punya istri, Mbak. Tidak ada orang yang bisa melarang saya. Even though walaupun itu ibu saya. Giliran aku sudah punya istri, wis aku kok mulai dadi wedi. Kok aku mulai jadi koyok ngene. Nah,
Nek Gusti Allah iso WA, lah kowe sing milih bojo lho kowe. Kayak kan kayak gitu Mbak. Ya nggak apa-apa ya memang. Sudah kita untuk meredam ambisi, meredam emosi, meredam hal-hal yang nggak bagus, ya udah kita harus berkaca lagi ke diri kita. Oh ya wis, Gusti Allah nggak berkahi nang dalan iki, ya wis lah. Oke Gusti Allah tak tampani, wis aku tak berjuang meneh, pindah haluan. Nah semangat, ngono toh Mbak. Ya wis begitu ceritane. Bisa, sudah mulai tercerahkan. Halo? Ya, Mas. Sudah mulai ya, lebor tetap ya. Solusinya tadi kalau sampean masih ke lebor, kalau sampean masih wait and see, masih menunggu apakah ini terjadi apa enggak, ya sudah. Sampean pasti lebih bijak. Dan untuk ke depan lagi kan sampean sudah punya bayangan kan? Sudah punya pandangan kan, setidaknya melangkah itu tidak penuh keraguan lagi gitu. Sudah belajar mulai memantapkan, oh ya wis aku berarti begini dan begitu gitu loh maksud saya. Ya dengan telepon gini tuh Masnya bisa cerita itu ya alhamdulillah sih, sedikit lega Masnya. Oh berarti ntar aku harus kesini gitu, nggak kayak tadi sebelumnya tuh kayak gimana sih masih gimana masih gelambiar. Iya. Kok gini gitu. Iya. Ya makasih ya Mas atas itu. Siap. Wes. Lancar. Sampean semangat. Saya hubungin lagi dengan kabar yang lebih baik. Amin. Nah ini seneng ini optimis. Sampean luar biasa. Yakin Gusti Allah adil karo sampean Mbak. Dia pasti kasih yang paling baik buat sampean. Siap, J. J, sehat selalu. Terima kasih untuk waktunya. J, sehat selalu Mbak Em atau Mbak Nun. Assalamualaikum. Salam. Oke teman-teman, inilah gunanya temen ngobrol, ya, ngobrol, ya. Temen ngobrol, tak kancani ngobrol. Tadi yang belum keangkat mohon maaf, dan yang kemarin-kemarin juga belum terangkat ya mohon maaf sekali lagi. Kadang ada pekerjaan-pekerjaan yang harus saya dahulukan ya, tapi kalau saya sudah standby pasti saya angkat lagi. Itu aja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.